Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Syifa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi kelas 1B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang landasan histori pendidikan Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu landasan pendidikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikut ini ya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pada zaman purba hingga zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sebelumnya, kajian sejarah ini meliputi dua hal, yaitu latar belakang sosial budaya dan implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu pada zaman purba. Pada zaman ini, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat disebut kebudayaan Paleolitik dan Neolitik pada kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Kebudayaan pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim dengan kepercayaan yang dianut yaitu animisme dan dinamisme. Untuk tujuan pendidikan pada zaman ini yaitu agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan, pendidikan keterampilan mencari nafkah yang dikhususkan bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Yang kedua yaitu zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pada zaman ini terjadi hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Hubungan dagang ini semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu masuk kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India, antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, termasuk juga sistem pemerintahan yang berlaku di India. Masuknya pengaruh kebudayaan tersebut menimbulkan perubahan keadaan sosial budaya masyarakat setempat, yakni yang pertama, para ketua adat zaman itu lambat laun berusaha menyamai raja di India. Yang kedua yaitu struktur sosial yang pada awalnya bersifat egaliter atau tidak mengenal strata sosial yang tegas juga turut berubah. Serta yang terakhir yaitu timbul dua golongan manusia, yaitu yang pertama golongan yang dijamin dan yang kedua golongan yang menjamin. Tujuan pendidikan ini yaitu agar para peserta didik dapat menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku, dan mampu membela diri serta membela negara. Dengan kurikulum meliputi agama, bahasa Sanskerta termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Pendidikan pada zaman ini bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintahan atau para raja tidak ikut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pendidikan ini diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguron atau pesantren dengan metode pembelajaran yaitu sistem gurukula. Yang ketiga yaitu zaman kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar yang memeluk agama Islam dari Asia Barat dan Jawa yaitu Majapahit. Melalui para saudagar ini, agama Islam tersebar di Pulau Jawa. Tujuan pendidikan pada zaman ini diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti di langgar-langgar, masjid, atau pesantren. Dengan kurikulum pendidikan yang masih belum tertulis atau tidak ada kurikulum formal, pendidikan berisi tentang tauhid atau pendidikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Metode yang dilakukan ini bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan yaitu ceramah atau tabligh, atau dalam bahasa Jawanya yaitu wetonan, bertujuan untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak atau belajar bersama, biasanya dilakukan di masjid, yaitu mengaji Al-Quran dan sorogan atau cara-cara belajar individual.
Yang keempat yaitu zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pada awal abad ke-16, datang bangsa Portugis yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol dengan tujuan untuk berdagang dengan disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Lalu pada akhir abad ke-16, mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi dan juga karena kalah dalam peperangan melawan Belanda. Implikasi dalam bidang pendidikan yaitu berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Tahun 1536, mereka mendirikan sekolah seminari di Ternate dan juga di Solor. Dengan kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1596, bangsa Belanda datang dengan tujuan untuk berdagang, dan pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC dengan berupaya menguasai daerah untuk berdagang dan untuk menyebarkan agama Protestan. Lalu pada tahun 1800 sampai 1942, Indonesia menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda yang ditandai dengan kekuasaan VOC diserahkan kepada pemerintah negeri Belanda. Pendidikan pada zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada zaman VOC. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan, yaitu agama Protestan, dan untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Pada tahun 1607, VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon. Lalu pada tahun 1627, VOC telah mendirikan 16 sekolah di Ambon dan 18 sekolah di pulau-pulau lainnya. Dengan kurikulum pendidikannya berisi tentang pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikan ini belum bersifat formal atau belum tertulis, dengan murid-murid yang berasal dari anak-anak pegawai. Sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Maka dari itu, pendidikan yang dilaksanakan VOC benar-benar sangat sedikit. Sampai tahun 1779, jumlah murid pada sekolah VOC yaitu yang pertama Batavia 639 orang dan yang kedua Pantai Utara Jawa beranggotakan 327 orang, yang di Makassar yaitu 50 orang, yang di Timor yaitu beranggotakan 593 orang, yang di Sumatera Barat yaitu 37 orang, yang di Cirebon yaitu 6 orang, Banten 5 orang, Maluku 1.507 orang, dan Ambon 3.966 orang. Yang kedua atau yang terakhir yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ciri-ciri pendidikan pada zaman ini yaitu yang pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan bumi putra. Dikarenakan pendidikan pada zaman ini umumnya hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putra dari golongan priai. Dan yang kedua, pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Untuk materi yang kedua yaitu pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional dan pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Yang pertama yaitu pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam bidang ini terdapat tokoh-tokoh dan praktek pendidikan oleh rakyat dan kaum pergerakan. Di antaranya yaitu yang pertama tokoh-tokoh wanita, antara lain R.A. Kartini, Raden Dewi Sartika, dan Rohana Kudus. Yang kedua yaitu Budi Utomo, yang ketiga yaitu Muhammadiyah, yang keempat yaitu Perkumpulan Putri Mardika, yang kelima yaitu Trikoro Darmo, yang keenam yaitu Perguruan Taman Siswa, yang ketujuh yaitu Kesatrian Institute, yang kedelapan Nadlatul Utama atau NU, yang kesembilan yaitu INS Kayu Tanam. Dan masih banyak usaha-usaha rakyat, partai, dan organisasi yang berjuang dalam bidang pendidikan seperti Syarikat Islam atau SI, Perjuangan PNI, berbagai pesantren, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Pada bidang ini terdapat implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Yang kedua yaitu hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, dan yang terakhir yaitu sistem pendidikan menjadi lebih merakyat atau populis. Materi yang terakhir yaitu pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969 dan masa pembangunan jangka panjang atau PJP ke-1 pada tahun 1969 sampai 1993. Yang pertama yaitu pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969 yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama zaman revolusi fisik kemerdekaan, yang kedua yaitu peletakan dasar pendidikan nasional, yang ketiga yaitu demokrasi pendidikan, yang keempat yaitu lahirnya LPTK pada tingkat universiter, yang kelima yaitu lahirnya perguruan tinggi, dan yang keenam yaitu era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama pada tahun 1961 sampai 1969. Dan yang kedua yaitu pendidikan pada masa PJP 1. Di dalam rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP 1 terdapat beberapa kewajiban yang terus-menerus dikemukakan, yaitu yang pertama, relevansi pendidikan, yang kedua, pemerataan pendidikan, yang ketiga peningkatan mutu guru atau tenaga pendidikan, yang keempat mutu pendidikan, dan yang terakhir pendidikan kejuruan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.